Inilah ungkapan Habib Ali Al-Jufri, "Saya berpoligami, dan saya menyesal telah berpoligami." Begitulah pengakuan Habib Ali Al-Jufri ketika berdialog dengan para aktivis wanita Mesir dalam acara Momken yang ditayangkan secara live di stasiun TV CBC. Kenapa saya merasa perlu menceritakan pengamalan pribadi saya ini? Karena saya rasa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan hanya menyebutkan dalil-dalil dan pendapat para ulama. Saya bukannya menafikan ada sebagian praktek poligami yang bisa berdampak positif, hanya saja nafsu ini, jika ia sudah terlanjur menginginkan sesuatu maka ia akan mencari-cari ribuan dalil dan alasan untuk membenarkan kemauannya. Ia akan mencari tameng sehingga seakan-akan apa yang ia lakukan adalah hal suci dan mulia. Padahal tujuan utama nafsu ini adalah memuaskan keinginan pribadi. Tanda petik. Habib Ali meneruskan penjelasannya. Khairi Ramadan sang pembawa acara dan 3 aktivis wanita Mesir itu tampak serius menyimak. Waktu itu umur saya 22 tahun. Dan saya berpoligami dengan alasan banyak syarifah-syarifah yang belum menikah. Kali saja dengan menikahi sebagian dari mereka saya bisa menjaga mereka di rumah saya, dan dengan itu saya akan mendapatkan pahala karena telah membantu mereka. Tanda petik. Namun kemudian saya berpikir. Saya mengintrospeksi diri dan bertanya pada diri saya, apakah niatmu itu benar-benar tulus? Tanda tanya. Jika memang begitu mengapa engkau tidak memberikan hartamu itu untuk lelaki lain yang memang layak menikahi wanita-wanita itu? Bukankah dengan itu kau juga akan mendapat pahala yang besar, mengapa harus dirimu yang menikahi mereka bukan orang lain, Pernyataan Habib Ali ini mungkin membuat banyak pihak terkejut, tapi tentunya bukan berarti beliau menolak syariat poligami. Beliau tetap berpendapat bahwa poligami hukumnya mubah atau bahkan dianjurkan dalam sebagian contoh kecilnya. Dalam acara Aman Billah, ketika berdialog dengan aktivis liberal Mesir Haladiab, beliau berkomentar, tidak ada yang salah dengan syariat poligami, hanya saja dari pengalaman pribadi saya bisa menyimpulkan bahwa kebanyakan pria di zaman ini tidak layak untuk berpoligami, termasuk saya sendiri. Tanda petik. Pengakuan beliau ini menurut saya adalah sebuah sindiran akan banyaknya fenomena-fenomena unik poligami di zaman now ini. Sekarang banyak ustaz muda yang baru viral dikit aja, dengan wajah lumayan, memiliki banyak jamaah wanita. Langsung saja ia memilih berpoligami lalu berteriak-teriak, "Sunnah!" Tanda seru. "Sunnah!" Tanda seru. Ia menampilkan dirinya sebagai pahlawan dan penegak sunnah, toh padahal yang ingin ia bela dan ingin ia tegakkan adalah nganunya sendiri. Lebih miris lagi ia yang kesehariannya jauh sekali dari sunnah-sunnah Rasul, gak pernah tahajud, jarang sholat duha, males-malesan puasa, tapi ketika ingin kawin lagi dengan berapi-api dia berkata, "Sunnah." Tanda seru. Sunnah. Lagian siapa bilang poligami itu sunnah? Adakah dalil yang menyatakan bahwa mereka yang beristri banyak lebih tinggi derajat dan lebih melimpah pahalanya dari mereka yang hanya beristri satu? Nambah istri itu hukum aslinya adalah mubah, boleh. Sama seperti ketika kita makan di warung lalu kita minta nambah es teh atau sepiring bakso. Syekh Babah Zuhaili menegaskan bahwa menikahi satu wanita itu lebih utama, sedangkan poligami diperbolehkan dalam keadaan mendesak karena sebab-sebab tertentu. Pada asalnya, Islam sama sekali tidak pernah menganjurkan poligami apalagi mewajibkannya. Senada dengan Syekh Babah, Syekh Al-Buti juga berpendapat bahwa tidak seharusnya seorang lelaki menambah istri, kecuali dalam keadaan gawat darurat. Tentu saja saya kaget ketika tempo hari membaca fatwa salah seorang ulama Salafi Wahabi yang menyatakan bahwa siapa yang meyakini bahwa menikahi satu wanita lebih utama dari poligami maka ia dihukumi kafir. Pada intinya poligami itu sama seperti rindu, sama-sama berat. Ia yang tidak bijak dan adil dalam berpoligami akan
Dipermalukan Allah kelak di hari kiamat karena ia akan dibangkitkan dengan tubuh miring sebelah. Barang siapa yang memiliki dua istri, lantas perilakunya condong pada salah satunya, maka kelak di hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan tubuh miring sebelah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menurut Habib Ali Al-Jufri, seorang yang ingin berpoligami harus memiliki kemampuan yang sempurna untuk menguasai keadaan, mengatasi konflik, dan mengobati luka, dan tidak sembarang orang memiliki kemampuan seperti itu. Tak heran, ketika ditanya mengapa Anda tidak mempunyai banyak istri layaknya ulama-ulama lainnya, Syekh Babah Zuhaili, ulama besar asal Suriah itu menjawab, seandainya boleh dan bisa tergambarkan menikahi setengah wanita, maka aku akan menganjurkan para pemuda untuk menikahi setengah wanita saja. Ya setengah. Bukan satu. Tanda seru. Tanda petik. Punya satu istri saja tanggung jawabnya sudah sebegitu beratnya, gimana mau mikir nambah dua atau tiga? Mungkin itu yang ada dalam pikiran Syekh Babah ketika menjawab pertanyaan itu. Masih menukil kalam Habib Ali. Meskipun mendengar ribuan dalil, nasah-nasah dan hikmah-hikmah syariat poligami, seorang perempuan tak akan pernah rela jika suaminya menikah lagi. Ini adalah fitrah asli setiap wanita. Ini adalah tabiat setiap wanita dan sudah sewajarnya mereka seperti itu. Sayyidah Aisyah saja merasa cemburu kepada Sayyidah Khadijah padahal ia sudah wafat bertahun-tahun lamanya. Tanda tanya. Tanda petik. Di sini Habib Ali seakan memberikan sindiran keras kepada mereka yang udah bawa-bawa sunnah malah menuduh istri yang tidak rela dipoligami sebagai istri yang cacat iman dan kurang berkah. Mereka mengukur lemah kuat keimanan istri hanya dari kesediaannya untuk dimadu atau tidak. Mereka yang mempunyai pandangan seperti itu seakan-akan sedang ingin membunuh tabiat dan fitrah asli dari seorang wanita. Hanya saja, Habib Ali menuturkan, seringkali apa yang ditetapkan syariat itu bertentangan dengan keinginan kita. Terasa berat oleh nafsu kita. Tanda petik. Beliau lalu menjelaskan bahwa Islam tidak pernah meminta seorang istri untuk tidak cemburu, atau memerintahkan istri untuk rela begitu saja ketika dimadu suami. Cemburu, tidak rela, jengkel, marah itu adalah hal yang wajar. Hanya saja jangan sampai hal-hal itu membuat seorang istri mengingkari suatu syariat yang diperbolehkan dalam Islam. Akal juga harus bermain di sini, bukan hanya nafsu dan perasaan. Pada akhirnya tulisan ini hanyalah sebuah tulisan. Jangan ada yang terlalu baper, serius atau sepandeng membacanya. Saya penulis bebas, dan saya menulis apa yang ingin saya tulis. Sungguh bukan karena ingin menggalang suara ibu-ibu agar mereka mau menawarkan anak-anak gadis mereka, juga bukan karena iri atau ingin menyaingi para ustaz dan kiai muda yang sedang merencanakan proyek Kobiltu kedua atau ketiga. Sungguh bukan karena itu. Jadi slow-slow aja ya. Smiley tersenyum. Ismail Amin Holil, 20 Desember 2018.